Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan terapi hortikultura pada lansia yang beranggotakan Hilmi Nahrawi Algifari, Natasha, Sonia Hendramayani, Tia Aristia, dan Widya Nusafitri. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terapi hortikultura sebagai modalitas terapeutik atau terapi berkebun. Terapi hortikultur merupakan disiplin yang relatif baru, yang menggabungkan disiplin hortikultur dan rehabilitasi. Terapi ini menggunakan tanaman dan kegiatan berkebun dalam kegiatan terapeutik dan rehabilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara historis, terapi hortikultur untuk menenangkan indera dimulai dari sejak 2000 sebelum Masehi, Mesopotamia, dan sekitar 500 sebelum Masehi. Persia mulai membuat taman untuk menyenangkan semua indera dengan menggabungkan keindahan, keharuman, musik, air yang mengalir, dan suhu yang sejuk. Terapi hortikultur untuk meningkatkan perawatan para veteran dengan mengambil langkah besar selama Perang Dunia Pertama. Banyak veteran yang terluka kembali ke rumah sakit Amerika Serikat untuk memulai terapi hortikultur dalam pengaturan klinis. Pada awalnya, hortikultur digunakan sebagai terapi okupasi dan rekreasional sebagai bagian dari rehabilitasi psikiatri. Institut Kedokteran Rehabilitasi Rus terkait dengan Pusat Medis University New York adalah pusat medis AS pertama dengan menambahkan rumah kaca unit rehabilitasinya pada tahun 1959 untuk terapi diagnostik dan rehabilitasi lintas disiplin. Manager Foundation bekerja sama dengan Departemen Hortikultur di Kansas State University untuk memberikan pelatihan bagi mahasiswanya sarjana di bidang kesehatan mental pada tahun 1972 dan lahirlah kurikulum terapi hortikultur pertama di AS. Selanjutnya adalah manfaat terapi hortikultura untuk lansia. Taman sensorik memiliki manfaat untuk merangsang, di mana tanaman dengan aroma warna dan tekstur yang berbeda dipilih dengan cermat dan ditanam dalam berbagai pola. Taman penyembuhan yang menenangkan banyak ditemukan di rumah sakit, karena mereka menanggapi adanya tanaman hijau dapat membuat pasien sembuh lebih cepat dan memiliki pola pikir yang positif. Pada pasien lanjut usia, terapi ini dapat menjadi bagian yang terpenting karena dapat melindungi hilangnya daya ingat. Pemandangan pohon yang tertiup angin, suara gemercik air, aroma tumbuhan di bawah terik matahari, dari semua itu memicu daya ingat yang kuat pada lansia. Selain itu, pada terapi tanaman memiliki beberapa manfaat bagi orang tua. Ketika merawat tanaman bersama-sama lansia secara tidak langsung, sedangkan menjalin ikatan dan sosialisasi dan merangsang komunikasi saat orang-orang berbagi kenangan dan pengalaman berkebun. Proses menjadi praktis terapi modalitas hortikultura. Terapi hortikultura berkembang digunakan dengan sukarelawan. Kebun menjadi modalitas terapeutik yang diakui dan dihormati oleh profesional terlatih dan terdaftar. Dalam kesehatan, praktis ini, terapi hortikultura memfokuskan pada memberi perhatian kepada lansia dalam kesehatan jangka panjang, serta membantu terhadap keperlakuan yang sehat dan meminimalisir biaya perawat kesehatan. Terapi hortikultura sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik lansia, karena terbukti oleh penelitian. Dengan bercocok tanam untuk berkebun lansia dapat meningkatkan kerjasama psikologi. Selain itu, lansia yang melakukan perawatan tanaman bersama-sama secara tidak langsung mereka telah bersosialisasi dengan saling berkomunikasi satu sama lain dalam bercerita 5 mengenai pengalaman mereka. Lalu ada manfaat lain dari berkebun. 1. Mengurangi nyeri. Berada di lingkungan alami, mengurangi kesadaran akan rangsangan yang tidak menyenangkan, yaitu rasa sakit. Selain itu, resiko terkena demensia meningkat seiring bertambahnya usia menjadi tidak aktif, dan karena itulah mengapa tetap aktif sangat penting.
Menghirup udara segar dan berolahraga di taman terapi adalah cara yang efektif dan menyenangkan untuk membuat tubuh bergerak sekaligus meminimalisir rasa sakit. Yang kedua, ada meningkatkan tingkat perhatian. Menabur benih yang membutuhkan fokus penyiraman adalah tugas yang berpusat pada rutinitas, dan penyiangan membutuhkan waktu. Itu semua merupakan bukti proses kognitif dapat meningkatkan daya ingat dan mengurangi disorientasi pada lansia. Yang ketiga, ada mengurangi stres. Saat lansia melakukan kegiatan berkebun, itu akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi lansia. Lalu yang terakhir, ada mengurangi agitasi dan meningkatkan kemandirian. Tempat perlindungan luar ruangan tertutup dirancang khusus untuk manula dengan demensia. Dibangun dengan jalan setapak yang mengarah langsung kembali ke bangunan tempat tinggal. Dengan melakukan itu, penghuni bisa merasa mandiri di luar, tetapi tidak akan tersesat atau bingung saat pulang. Serta semua tanaman dapat dimakan sehingga penghuni dapat berjalan-jalan tanpa rasa khawatir. Lalu ada mengurangi jatuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memiliki daya pantul yang sama seperti yang kita alami di masa muda. Dengan menanam, mengolah, menyapu, dan menyaingi di taman para lansia, bisa menggerakkan otot secara tidak sadar, melatih keseimbangan mereka sehingga mencegah resiko terjatuh. Jenis penyakit untuk terapi hortikultura dan efek sampingnya ada Alzheimer, demensia, dan penyakit mental. Cara melakukan terapi hortikultura. Menurut summitmalubu.com, terdapat 10 ide untuk memulai terapi hortikultura, yaitu yang pertama, mempelajari cara memangkas semak, yang kedua, merancang taman impian, yang ketiga, melakukan percobaan menanam benih, umbi, dan tanaman bertunas. Yang keempat, mengidentifikasi dan membuat jurnal varietas bunga. Yang kelima, membuat salad dengan menggunakan sayuran taman. Yang keenam, membuat kartu menggunakan bunga yang ditekan. Yang ketujuh, membumbui herba yang baru dipotong dan bekukan herba untuk digunakan nanti. Yang kedelapan, mempelajari cara mengatur bunga dalam vas. Yang kesembilan, mengamati lebah dan kupu-kupu melakukan pekerjaannya. Yang kesepuluh, mengadakan pesta kebun. Kesimpulannya yaitu, terapi hortikultura atau terapi berkebun pada lansia terbukti memiliki manfaat positif. Berkebun dalam ruangan sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tidur, agitasi, dan kognisi pada pasien demensia. Selain itu, terapi hortikultura memiliki banyak manfaat, yaitu mengatasi nyeri, meningkatkan tingkat perhatian, mengurangi stres, mengurangi agitasi, meningkatkan kemandirian, mengurangi risiko jatuh, dan lain sebagainya. Selain itu, jenis penyakit untuk terapi ini yaitu penyakit Alzheimer, demensia, dan gangguan kesehatan mental. Kemudian, cara untuk melakukan terapi ini sangat mudah, dengan tidak memakan biaya yang besar. Pasien atau lansia hanya melakukan berkebun dan menanam tanaman untuk mendapatkan berbagai macam manfaat dari terapi hortikultura tersebut. Selanjutnya, rekomendasi dari kelompok kami yaitu terapi hortikultura sangat direkomendasikan dan disarankan pada lansia karena seringkali menemukan lansia yang menderita berbagai penyakit yang disertai stres dan rasa tidak bahagia. Selain itu, terapi ini dapat membuat lansia menjadi lebih fresh dan sehat. Tidak hanya lansia, tetapi ini dapat diaplikasikan untuk seseorang yang menderita Alzheimer, demensia, dan gangguan kesehatan mental sebagai terapi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.